kita belajar dari rumah bersama Bu Tiara di SBO TV channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Hari ini anak-anak kelas 3 akan belajar bersama Bu Tiara dari SDN Bubutan 4 Surabaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih ingat jawabnya? Sehat, semangat, siap belajar. Bu Tiara ulangi sekali lagi ya. Anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, siap belajar. Wah, hebat-hebat anak kelas 3 sudah siap untuk belajar. Alat tulisnya sudah disiapkan? Nah, apabila sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ayo anak-anak, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini Bu Tiara punya lagu untuk anak-anak ya, agar lebih semangat lagi kita belajar hari ini. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Bagaimana setelah bernyanyi? Lebih semangat lagi kan belajarnya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Di lagu tadi ada yang tahu sehari ada berapa jam? 24 jam, pinter. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama setelah anak-anak belajar bersama Bu Tiara, anak-anak bisa mengerti tentang waktu. Selanjutnya yaitu anak-anak pasti bisa menyebutkan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan apa itu satuan waktu. Dan yang paling penting, anak-anak bisa menghitung durasi waktu suatu kegiatan. Nah, waktu. Ada yang tahu apa ya waktu itu? Nah, waktu yaitu sesuatu yang digunakan untuk menentukan dan mengukur suatu periode waktu yang ada, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, windu, dekade, dan abad. Nah, di sini di layar kalian ada tentang menentukan tanda waktu. Matahari terbit dari arah timur dan tenggelam dari arah barat. Nah, waktu matahari terbit mulai pukul 6 hingga pukul 10 dinamakan waktu pagi. Setelah itu pukul 10 hingga pukul 2 siang atau pukul 14 yaitu dinamakan waktu siang. Waktu matahari tepat berada di atas kita. Makanya waktu siang sangat panas ya anak-anak. Selanjutnya yaitu jam 2 atau jam 14 hingga jam 6 atau jam 18 dinamakan waktu sore. Karena matahari sudah mau terbenam. Jadi waktu matahari terbit dari timur hingga terbenam di arah barat ada 12 jam waktunya. Nah, menentukan waktu dengan notasi 12 jam. Lamanya matahari terbit pagi hingga matahari terbenam yaitu 12 jam. Lamanya matahari terbenam hingga matahari terbit juga 12 jam.
Nah, 12 jam ditambah 12 jam sama dengan 24 jam. Jadi satu hari ya anak-anak. Selanjutnya, alat pengukur waktu. Ada yang tahu anak-anak kelas 3 apa ya yang digunakan untuk mengukur waktu? Ya, hebat, ada jam. Stopwatch, pinter anak-anak. Nah, di gambar Bu Tiara ada 3. Yang pertama ada jam dinding atau jam monolog. Nah, biasanya jam dinding ada jarumnya ya. Selanjutnya yang kedua jam digital. Nah, jam digital ini lebih mudah untuk dibaca. Dan yang terakhir yaitu ada jam pasir. Jam pasir digunakan orang zaman dahulu sebelum ada jam dinding dan jam digital. Selanjutnya konversi waktu. Nah, ini tadi Bu Tiara sudah menjelaskan bahwa satu hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. Dan 1 jam juga ada 3.600 detik. Dan 1 menit ada 60 detik. Cara membaca jam. Bu Tiara akan menjelaskan bagaimana cara membaca jam. Nah, jarum jam pendek menunjukkan jam ya. Jarum jam pendek menunjukkan jam. Nah, jarum panjang yang lebih tebal ini menunjukkan menit ya anak-anak. Sedangkan jarum detik ini jarumnya juga panjang tetapi lebih tipis dari jarum menit. Ini menunjukkan detik ya anak-anak. Nah, selanjutnya cara membaca detik pada jam. Bagaimana Bu Tiara cara membaca detik pada jam? Nah, caranya yaitu kita lihat. Nah, jarum yang ada di gambar Bu Tiara ini. Di sini menunjukkan di garis yang tidak ada angkanya. Jadi garis yang tidak angkanya ini bertujuan untuk membaca detik dan menit ya anak-anak. Dimulai dari angka 12. Jika jarumnya di angka 12 berarti dimulai dari 0 detik. Selanjutnya berjalan ke arah kanan. Nah, ini bernilai 1 detik. Berjalan lagi ke arah kanan bernilai 2 detik. Begitu seterusnya hingga 1 putaran penuh yaitu bernilai 60 detik atau bisa disebut 1 menit ya. Selanjutnya cara membaca menit pada jam. Ya, menit ini hampir sama dengan detik ya anak-anak. Yaitu jika di jarum berada di angka 12 yaitu menunjukkan 0 menit. Selanjutnya berjalan ke arah kanan yaitu 1 menit dan berputar 1 putaran penuh bernilai 60 menit atau 1 jam. Selanjutnya cara membaca jam. Dalam jam ini biasanya menunjukkan di yang ada angka-angkanya ya anak-anak. Seperti ini. Tapi juga bisa dia berada di antara kedua angka. Nah, jika 1 jam bernilai 1 jam ini berjalan 1 putaran penuh bernilai 12 jam. Nah, dalam 1 hari biasanya jam dinding atau jam monolog berputar 2 kali yaitu bernilai 24 jam atau 1 hari. Dan anak-anak bagaimana? Sudah paham? Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, ada yang tahu bagaimana cara menjawabnya? Ya, jangan kemana-mana ya anak-anak. Bu Tiara akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak kelas 3. Kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ayo, tadi siapa yang sudah bisa menjawab teka-teki yang ada di layar ini? Ya, kita lihat dulu jarum jamnya. Jarum jam pendek di angka berapa ya ini? Jarum jam pendek di angka 2 dan jarum jam panjang di angka 12. Kira-kira jam berapakah ini? Jam 2? Jam 12? Kira-kira siapa ya yang betul? Nah, jam 2.00 menit ya anak-anak. Nah, kenapa Bu Tiara kok jam 2.00 kok bukan jam 12? Nah, tadi Bu Tiara sudah bilang kan, untuk menentukan jam dilihat jarum yang pendek. Sedangkan jarum yang panjang menunjukkan menit.
Dan apabila jarum panjang di angka 12, berarti 00 menit ya anak-anak. Oke, lanjut lagi. Siapa yang bisa? Perhatikan gambar berikut. Nah, siapa yang bisa ini? Jarum pendeknya di antara pukul 8 dan 9. Sedangkan jarum panjangnya di angka 6. Siapa yang bisa? Jam berapa? Setengah 9? Wah, hebat anak-anak, setengah 9. Apakah betul jawabannya? Iya, jam 8 lebih 30 menit ya anak-anak. Karena jarum pendeknya berada di antara pukul 8 dan pukul 9. Maka dari itu tetap ikut yang angka sebelumnya ya anak-anak. Dan menitnya 30 menit. Kenapa Bu Tiara? Kok 30 menit? Karena dihitung dari angka 12 yaitu 0 menit. Berjalan ke arah sampingnya 1 menit hingga di angka 6 bernilai 30 menit. Ya, sudah paham anak-anak? Kalau begitu, soal berikutnya jangan sampai ada yang salah ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Jarum jam pendek ya di antara angka 6 dan 7. Jarum panjang di angka 3. Ayo, jam berapa ini? Iya, betul, jam 6 lebih 15 menit ya anak-anak. Tadi Bu Tiara sudah menjelaskan bahwa jika jarum pendek berada di antara 2 angka, maka dia tetap ikut di angka sebelumnya ya. Nah, ini yuk kita pasangkan jam dengan waktu yang sesuai. Kira-kira gambar A berpasangan dengan yang mana ya? Itu kita lihat dulu. Jarum pendeknya ada di angka 7 dan jarum panjangnya di angka 8. Jam berapa ini? Ayo kita lihat waktunya yang mana. Ada jam 6 lebih 5, ada jam 10 lebih 45 menit, ada jam 7 lebih 40 menit, ada jam 8 lebih 20 menit, dan ada jam 1 lebih 15 menit, dan yang L ada jam 5 lebih 15 menit. Ayo yang mana kira-kira? Yang I? Apakah yang I? Kita lihat. Iya, betul. Karena jarum pendeknya ada di angka 7 dan jarum panjangnya di angka 8 yang bernilai jam 7 lebih 40 menit. Selanjutnya, yang B. Jarum pendeknya berada di mana ya anak-anak? Di angka 1. Jarum panjangnya di angka 3. Nah, kira-kira B berpasangan dengan yang mana ya? Apakah jam 6 lebih 5 menit? Atau jam 10 lebih 45 menit? Atau jam 8 lebih 20 menit? Atau jam 1 lebih 15 menit? Atau jam 5 lebih 10 menit? Kita lihat jam pendeknya di angka 1. Berarti yang mana? Yang K. Hebat anak-anak kelas 3. Lanjut ya anak-anak ke gambar yang C. Gambar yang C, jarum pendek di angka 6 dan jarum panjang di angka 1. Wah, gampang ini. Jam berapa? Jam 6 lebih 5 menit. C berpasangan dengan yang G. Selanjutnya yang D. Nah, ini jarum pendek di angka 5 dan jarum panjang di angka 2. Ayo, jam berapa ini? Berpasangan dengan yang mana? Berpasangan dengan yang L? Oke, kita lihat ya. Wah, hebat anak-anak kelas 3, sudah bisa membaca jam. Selanjutnya, yang E. Ayo, jarum pendek di angka 8 dan jarum panjang di angka 4. Jam berapa ya ini? Oke, yang apa? Yang J atau yang H? Yang J. Hebat anak-anak kelas 3. Yang terakhir ini pasti sudah tahu jawabannya. Jarum pendek di angka 10 dan jarum panjang di angka 9. Ya, jawabannya yaitu yang H. Nah, hebat anak-anak kelas 3 sudah bisa memasangkan dari 6 gambar jam berikut. Nah, selanjutnya. Nah, yuk kita bersama-sama pecahkan teka-teki ini. Siti dan teman-temannya berangkat sekolah pukul 7 dan pulang pukul 12. Berapa lamakah Siti dan teman-teman bersekolah? Nah, caranya yaitu jam 12 ditulis terlebih dahulu, waktu pulangnya ditulis terlebih dahulu, selanjutnya waktu berangkatnya ditulis di bawahnya. Anak-anak sudah bisa kan pengurangan bersusun? Nah,
kita gunakan pengurangan bersusun ya anak-anak. Menit diluruskan menit dan yang jam diluruskan yang jam. Nah, kita mulai dari yang belakang terlebih dahulu. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Nah, jadi jawabnya lama Siti dan teman-teman bersekolah yaitu 5 jam. Nah, bisa ya anak-anak caranya? Nah, boleh kalian foto terlebih dahulu untuk mengerjakan soal. Nah, kita lanjut. Nah, ini, yuk kita bersama-sama pecahkan teka-teki ini. Hari Minggu, Edo dan teman-temannya bermain sepak bola pukul 8 dan selesai pukul 10.30. Berapa lamakah Edo dan teman-temannya bermain sepak bola? Nah, caranya sama seperti yang tadi. Yang membedakan yaitu ada menitnya di sini. Jam 10:30 diletakkan di atas dan jam 8 diletakkan di bawahnya. Kita kurangi dengan pengurangan bersusun ya anak-anak. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 3 dikurangi 0 berapa? 3. 10 dikurangi 8? 2. Jadi jawabnya lama Edo dan teman-temannya bermain sepak bola yaitu 2 jam lebih 30 menit. Bisa ya anak-anak caranya? Nah, setelah ini Bu Tiara juga akan menjelaskan bagaimana ya Bu cara menentukan jam apabila berada di antara kedua angka menitnya. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Hai anak-anak kelas 3, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, kembali lagi dengan Bu Tiara dengan materi satuan waktu. Ayo anak-anak, Bu Tiara tanya, waktu tadi apa? Sudah ada yang tahu? Ya, kalau sudah tahu, Bu Tiara mau tanya lagi. 1 jam ada berapa menit ya anak-anak? Masih ingat? Pinter, 60 menit. Bu Tiara tanya lagi, kalau 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Ayo, tadi ada yang lupa. Nah, kalau 1 menit ada berapa detik ya? 60 menit juga, pinter yang bisa menjawab. Nah, yang terakhir, kira-kira 1 jam ada berapa detik ya? 3.600 detik. Wah, yang bisa menjawab berarti tadi menyimak penjelasan Bu Tiara ya. Sudah dicatat juga, hebat. Yang belum bisa menjawab, ayo lebih semangat lagi belajarnya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman kita. Ya, Bu Tiara harap anak-anak menyimak pertanyaannya, barangkali anak-anak juga bisa menjawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku. Nama saya Tri Mutiara Rahayu Tunggal Dewi dari Sekolah SDN Lakasari 2 Surabaya. Bu Guru, saya mau bertanya, bagaimana cara menentukan atau menggambar jarum jam pada pukul 13.15? Di mana letak jarum pendek dan di mana letak jarum panjang? Mohon dijawab ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tri Mutiara, terima kasih. Wah, namanya hampir mirip ya dengan Bu Tiara, ada tiaranya. Yuk, anak-anak kelas 3, kita jawab pertanyaan dari Ananda Tri Mutiara. Nah, bagaimana cara menggambar jarum jam pada pukul 13.15, Bu? Nah, kalian perhatikan dulu di layar kalian. Di sini ada gambar jam. Nah, yang warna ungu Bu Tiara tentukan untuk menit ya. Jadi pada angka 12 berarti bernilai 0 menit. Nah, sedangkan di angka 1 bernilai 5 menit. Di angka 2 bernilai 10 menit. Di angka 3 bernilai 15 menit. Di angka 4 bernilai 20 menit. Di angka 5 bernilai 25 menit. Di angka 6 bernilai 30 menit. Dan di angka 7 ada bernilai 35 menit. Di angka 8 bernilai 40 menit. Di angka 9 bernilai 45 menit. Di angka 10 bernilai 50 menit. Dan di angka 11 bernilai 55 menit.
Nah, selanjutnya yang warna merah itu menentukan jam. Nah, jadi di sini juga bisa menentukan jam. Tapi Bu Tiara akan buat bagaimana Bu cara menentukan jika jam 13 lebih 15, di mana letak jarum pada angka 13. Nah, di jam sini kan cuma sampai pukul 12. Nah, lalu di mana pukul 13-nya Bu? Nah, kita lihat di angka 1 setelah angka 12, kembali lagi di angka 1 ini bernilai jam 13 ya anak-anak. Angka 2 bernilai jam 14. Selanjutnya di angka 3 bernilai jam 15. Di angka 4 bernilai jam 16. Di angka 5 bernilai 17. Dan di angka 6 bernilai 18. Di angka 7 bernilai 19. Di angka 8 bernilai 20. Di angka 9 bernilai 21. Di angka 10 bernilai 22 dan di angka 11 bernilai 23. Nah, ini silahkan dicatat terlebih dahulu agar mudah menghafalnya ya anak-anak. Nah, kalau sudah, kira-kira di mana ya letak pukul 13? Ayo, ada yang tahu? Di angka 1. Nah, selanjutnya menit 15, di mana kira-kira letak jarum panjang menitnya? Nah, letak jarum panjang menitnya yaitu di angka 3. Nah, jadi menggambar pukul 13 lebih 15 menit yaitu seperti ini ya anak-anak. Jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 3. Selanjutnya, wah ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, belajar dari rumah bersama guruku. Perkenalkan, nama saya Zafran Umar Cayana dari SDN Cipinang 1 Surabaya. Di sini saya mau bertanya, Bu, bagaimana cara membaca jam jika jarum pendek di angka 7 dan jarum panjang di antara 1 dan 2? Terima kasih Bu Tiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zafran, terima kasih pertanyaannya, hebat sekali pertanyaannya. Ayo, anak-anak kelas 3 yang di rumah, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Zafran atau tidak? Ayo kita jawab bersama-sama. Nah, seperti yang Bu Tiara jelaskan tadi di pertanyaan Ananda Trimutiara. Nah, bagaimana cara membaca jarum pendek di angka 7 dan jam panjang di antara angka 1 dan 2? Nah, kita gambar dulu. Jam 7 ya berarti anak-anak, jarum jamnya di angka 7, jam 7. Lalu di antara angka 1 dan 2, nah jarum jamnya seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Nah, di antara angka 1 dan 2 ada menit 6, ada menit 7, ada menit 8, dan ada menit 9. Nah, apabila seperti gambar Bu Tiara ini berada menitnya di angka 7, jadi membacanya jam 7 lebih 7 menit. Nah, bisa juga jam 7 lebih 6 menit, bisa juga jam 7 lebih 8 menit, atau bisa juga jam 7 lebih 9 menit ya anak-anak. Bagaimana? Sudah bisa cara membaca jam jika di antara dua angka? Nah, selanjutnya rangkuman pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, waktu yaitu sesuatu yang digunakan untuk menentukan dan mengukur suatu periode waktu yang ada seperti detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, windu, dekade, dan abad. Nah, yang kedua ada menentukan tanda waktu. Pagi, siang, sore ada 12 jam. Malam juga ada 12 jam. Alat pengukur waktu ada jam dinding atau jam menolok, ada jam digital, ada jam pasir, dan lain-lain. Satuan jam atau waktu, satu hari tadi ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, 1 jam ada 3600 detik. Nah, selanjutnya yaitu tugas kalian, yaitu menggambar jam dengan waktu berikut di buku tulismu. Nah, yang soal pertama ada jam 6, kedua jam 7 lebih 15 menit, jam 3, nomor 3, 12, nomor 4, pukul 14 lebih 30 menit, nomor 5, ada pukul 18 lebih 45 menit. Nah, selamat mengerjakan ya anak-anak. Silahkan difoto dulu tugasnya.
kalian kerjakan dengan semangat. Dan kalau sudah, silakan dikumpulkan di guru kalian masing-masing ya. Nah, tidak terasa sudah 30 menit Bu Tiara menemani anak-anak dalam program belajar dari rumah bersama guruku hari ini. Bu Tiara berpesan agar anak-anak selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker apabila keluar rumah dan sering-sering cuci tangan. Ya anak-anak, tetap semangat ya walaupun kita belajar dari rumah.